Pembatalan sejumlah event bertaraf internasional dan nasional menjadi potensi kerugian besar bagi para penyedia jasa transportasi di Kota Batam, termasuk bagi pelaku usaha rental mobil. Kamis 26 Maret pagi, Persatuan Seluruh Rental Mobil Kepri berkumpul depan kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri di Batam Center. Mereka berkumpul untuk mempertanyakan perihal penangguhan sementara pembayaran kredit unit yang digunakan. Beberapa perwakilan dari usaha rental mobil dan driver online diterima pihak OJK untuk rapat di kantor OJK Kepri Batam Center. Sebagian dari mereka menunggu depan gedung OJK Kepri untuk mengetahui hasil dari rapat tersebut. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan bencana COVID-19 tentunya bagi pelaku UMKM khususnya untuk di jasa transportasi rental mobil yang ada pada kantor OJK pada pagi hari ini tentunya kita sudah menghadap ke OJK membuat suatu pertemuan dengan OJK. OJK tentunya di sini mengadakan program stimulus perbankan. Artinya di situ adalah mengatur keuangan perbankan. Dengan adanya COVID-19 terkait dengan rekan-rekan semua untuk melakukan ikatan kredit yang sudah berjalan, tentu OJK di sini akan membuat suatu bisa dikatakan SPO, nah gitu loh, untuk kepada finance untuk memberikan surat permohonan atau rekonstruksi terhadap finance yang ada di Batam. Tentu itu nanti juga ada penilaian baik mengenai kemampuan untuk membayar. Seperti itu. Tentunya harapan kita semua di sini adalah OJK segera untuk memberikan SPO di sini ya. Jadi artinya kita segera bisa menindaklanjuti kepada finance yang memang saat ini belum menerima surat dari OJK. Walaupun sudah ada beberapa finance sudah menerima. Sambil menunggu dari proses ini mungkin kurang lebihnya 2 minggu OJK untuk komunikasi sama finance yang ada di Batam. Tentunya dari pihak seperti kita pelaku UMKM yang berhubungan dengan kredit itu diberikan banyak kelonggaran baik untuk membayar itu nanti terhitung juga pokok sama angsuran. Yang berkaitan keterlambatan adalah denda, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak finance. Nah, jadi mungkin itu kita sambil nunggu bagaimana prosesnya OJK untuk membuat pertemuan atau layangan surat kepada finance yang lain. Keluhan-keluhan finance ke OJK tentu juga disampaikan karena ini sebenarnya hal ini musibah itu tentunya yang tidak tahu ujung pangkalnya penyelesaiannya. Dari OJK ada tindakan atau sanksi untuk finance tersebut? Kalau untuk tindakan atau itu ada, tentu nanti OJK akan menghimbau bentuknya, bukan untuk memberi sanksi, menghimbau kepada finance yang ada di Batam. Himbauannya adalah untuk kelonggaran. Mengeluarkan statement surat gitu. Rekomendasi tentu nanti akan dilayangkan seperti itu. Jadi semua birokrasi yang terkait dengan urusan perbankan itu tentu akan melalui surat. Gitu. Sudah dilayangkan Pak ya suratnya? Untuk saat ini untuk yang stimulus perbankan ini tentu yang dengan pidato presiden itu kan baru kemarin. Jadi OJK minta 2 minggu untuk membuat suatu kebijakan ke pusat tentunya untuk membuat kebijakan ke finance arahnya. Kalau untuk finance ini tentu mereka
dengan tentunya mereka akan mempertahankan dengan omset atau mempertahankan dengan penghasilan yang ada, tidak melihat dari situasi kondisi proses sambil nunggu proses dari OJK. Kalau menurut saya prosesnya terlalu lama, jujur aja terlalu lama. Kalau dari OJK untuk menindakin dia memberi surat kepada setiap leasing menunggu 2 minggu itu tidak logika gitu, tidak masuk di akal sama kita. Pengajuan kita udah beberapa kali bolak-balik ke OJK sini, masa baru ditanggapin lagi ini 2 minggu ke depan baru ada berita. 2 minggu ke depan itu sudah masuk angsuran lagi dong, udah jatuh tempo lagi di April. Ya kami sebagai pelaku usaha rental tidak menerima seperti itu. Ya kebaiknya kami, teman-teman semua kami akan menuju ke DPR lah. Kami akan minta perlindungan dari DPR dan memohon kepada DPR untuk menjembatani ke wali kota. Angkat. Begitu aja Pak, terima kasih. Kami dari RCI. RCI! Maju. Hal yang disampaikan oleh pemerintah pusat di sini Bapak Presiden untuk terkait angsuran perkreditan. Sekali lagi untuk masalah di finance memang SPOJK-nya belum secara detail karena sesuai dengan apa yang disampaikan pihak OJK Batam itu harus dikaji ulang lagi untuk finance-nya, kemudian di SK-kan oleh Kemenkumham baru bisa diterapkan. Tapi yang ada sekarang ini kan baru secara global aja. Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden kemarin, itu kan baru secara global, tapi detailnya belum ada. Nah, yang dianjurkan oleh OJK Batam sekarang kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan finance-finance yang ada supaya pasti ada jalan keluarnya. Ada 6 poin tadi ya, ada 6 poin yang di dalam SPOJK 11 itu. Jadi kita akan coba beberapa poinnya, semoga bisa terrealisasikan. Terus Pak, ini Pak, kalau kira-kira target waktunya berapa lama Pak? Soalnya waktu berjalan terus ini kan. Betul, kalau untuk masalah target waktu kita juga sudah meminta tadi, tetapi tidak bisa dipastikan karena mekanisme dalam hukum kita kan sudah jelas, ada step-stepnya. Mungkin perlu pengkajian, dari pengkajian itu baru ditingkatkan untuk ditetapkan di dalam suatu aturan. Sudah ada yang didatangi finance? Oh, yang dari finance kita sudah coba mendatangi, tapi ada yang welcome, ada yang tidak. Yang OJK? Sudah sampai. Tadi dari pihak OJK tadi akan mencoba menghubungi pimpinan cabangnya langsung agar bisa kita berkoordinasi dengan mereka perwakilannya. Ada diminta semacam sanksi untuk cabang lain? Kita sudah mengajukan, tetapi karena belum ada aturan yang mengikat, itu sanksi belum bisa ditegakkan. Kami dari komunitas rental Batam. Jangan lupa untuk subscribe Surya Kekti TV agar bisa untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkini.